Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari kitab Nabi Zefanya, pasal yang ketiga ayat 9 sampai ayat yang ke-20, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah topik tentang jaminan kemenangan. Allah memberi jaminan kemenangan bagi umatnya dalam pergumulan mereka melawan musuh, dalam pergumulan mereka dalam menjalani kehidupan mereka. Allah memberi jaminan kemenangan. Berbicara tentang jaminan kemenangan saudara, hari ini pun saya dan saudara kita membutuhkan jaminan kemenangan daripada Tuhan. Adakah saudara yang saat ini sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan saudara? Saudara butuh jaminan kemenangan dari Tuhan untuk saudara menghadapi segala pergumulan saudara. Adakah saat ini saudara sedang menghadapi masalah di tengah ekonomi saudara, di tengah keluarga saudara, dalam seluruh aspek kehidupan saudara? Saudara butuh jaminan Tuhan untuk memberi kemenangan bagi saudara dalam segala masalah dan persoalan itu. Adakah saat ini saudara sedang menghadapi pergumulan penyakit? Saudara membutuhkan jaminan kemenangan daripada Tuhan untuk memenangkan pergumulan dan saudara mengalami mujizat. Setiap kita hari ini saya percaya ada hal-hal yang saya percaya kita rindu bersama mengalami kemenangan. Itu sebabnya mari kita belajar firman Tuhan ini saudara. Bagaimana apa saja jaminan kemenangan daripada Tuhan, dan bagaimana kita mengalami jaminan kemenangan itu dalam hidup kita, sehingga dalam segala pergumulan kita akan berakhir dengan kemenangan. Puji Tuhan saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, secara sistematis, objektif kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati di pagi hari ini oleh firman Tuhan, sehingga di sepanjang hari saudara akan mengalami berkat Tuhan. Zefanya pasal yang ketiga ayat 9 sampai ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Janji keselamatan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku, sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus.
Di antaramu akan ku biarkan hidup satu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Yakni sisa Israel itu, mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi pujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah jaminan firman Tuhan kepada setiap umat-umatnya, di mana pada konteks ini jaminan yang diberikan kepada orang Israel, di mana dalam situasi yang mereka alami, kesulitan yang mereka alami, di ayat 17 firman Allah menegaskan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Saudara, jaminan firman Tuhan ada beberapa yang bisa kita lihat di sini, saudara. Jadi ada dua hal yang akan kita belajar, apa saja jaminan firman Tuhan dan bagaimana mengalami jaminan firman Tuhan tersebut. Yang pertama, apa saja yang merupakan jaminan firman Tuhan? Kita lihat ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Jaminan Tuhan yang pertama, saudara, bahwa Dia hadir di tengah kita, dan Dia hadir di tengah kita sebagai pahlawan. Dia hadir sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Saudara, kalau ada satu peperangan, lalu kemudian di tengah satu kelompok tentara yang berperang, ada di sana hadir pahlawan yang gagah perkasa, maka kelompok tentara itu tidak akan takut, saudara. Tidak akan bimbang, mereka akan dengan berani menghadapi musuh-musuh mereka. Demikian juga hari ini, saudara. Setiap kita, firman Allah menegaskan bahwa Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita, dan Dia hadir sebagai pahlawan bagi setiap kita. Jangan takut menghadapi kehidupan saudara, jangan takut menjalani kehidupan saudara. Yang pasti hari ini bahwa Tuhan hadir dalam hidup saudara. Dia hadir sebagai pahlawan. Dia hadir sebagai pahlawan. Bahkan dia dikatakan, saudara, bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Kalau pahlawan hadir dan kemudian setelah berperang kalah, sama saja.
Tetapi di sini dikatakan setelah ditegaskan bahwa Allah hadir dan Dia hadir sebagai pahlawan, berikutnya ditegaskan bahwa Dia memberi kemenangan. Saudara, kalau dikatakan Dia memberi kemenangan, maka itu jaminan yang pasti. Kenapa saudara? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup memberi kemenangan bagi setiap kita. Jadi hari ini apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan saudara, Allah memberi jaminan, memberi kemenangan bagi setiap saudara. Adakah saat ini pergumulan saudara berat? Hari ini jaminan firman Tuhan bagi saudara adalah Dia akan memberi kemenangan dalam saudara menghadapi segala pergumulan saudara. Adakah hari ini masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kehidupan berat menimpa saudara? Dengar saudara, Allah hadir dalam hidup saudara. Dia hadir sebagai pahlawan dan Dia hadir untuk memberi kemenangan bagi setiap saudara. Lalu kemudian jaminannya berikutnya masih ayat 17 bagian B. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Jaminannya yang ketiga adalah di mana Dia membaharui umat-umatnya dalam kasih-Nya. Artinya kasih-Nya akan dilimpahkan. Umat-umatnya akan dibaharui dalam kasih Tuhan. Dia membaharui kita dengan kasih-Nya, saudara. Hari ini, adakah saudara yang rindu Allah bekerja mengerjakan pembaharuan dalam kehidupan saudara? Dengar, hari ini jaminan firman Tuhan bagi saya dan saudara, bahwa Dia akan membaharui kita dengan kasih-Nya. Jadi saat ini, saudara, kita sudah belajar, sudah melihat bahwa jaminan firman Tuhan bagi kita adalah bahwa Dia hadir sebagai pahlawan. Dia hadir memberi kemenangan. Dia hadir membaharui kita dalam kasih-Nya. Sungguh indah jaminan dan janji firman Tuhan, di mana hidup kita hari ini bagaimanapun keadaan kita, ada Tuhan yang menjadi pahlawan kita. Ada Tuhan yang pasti memberi kita kemenangan. Dan ada Tuhan yang akan membaharui kita terus di dalam kehidupan kita. Ada Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, saudara, bagaimana supaya saya dan saudara mengalami janji Tuhan ini? Bagaimana supaya jaminan kemenangan, jaminan kehadiran, jaminan pembaharuan kita bisa alami di dalam kehidupan kita? Kepada siapa janji-janji ini diperuntukkan? Yaitu kepada umat Tuhan. Kepada umat Tuhan yang bagaimana? Kita lihat bersama di ayat 9. Sebelum jaminan itu diungkapkan, saudara, di ayat 9 terlebih dahulu dikatakan, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil namaku, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang berserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Jadi saudara, yang pertama kita bisa melihat di sini bahwa akan tiba waktunya bahwa ada orang-orang, ada kelompok orang-orang, ada pribadi-pribadi yang rindu beribadah kepada Tuhan. Di mana pada waktu itu, kenapa seringkali orang Israel mengalami penderitaan? Mereka akhirnya ditawan, mereka akhirnya mengalami serangan musuh, dan mereka kalah. Bahkan berkali-kali mereka akhirnya ditawan. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Karena ibadah mereka seringkali bermasalah. Malah seringkali mereka ikut-ikutan untuk menjadi penyembah berhala. Itu begitu banyak kisah di mana mereka akhirnya menjadi penyembah berhala. Dan ending dari semuanya itu, saudara, seringkali adalah mereka mengalami penderitaan demi penderitaan. Mereka mengalami kesulitan demi kesulitan. Tetapi di sini dikatakan bahwa bagi orang yang akan hidup beribadah, di mana ada kerinduan dari hatinya, ada kerinduan dalam hidupnya untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan dikatakan tadi, dari tempat yang berserak-serak orang-orang datang untuk memberi persembahan. Artinya mereka datang bukan dengan tangan kosong, tapi mereka datang untuk memberi persembahan mereka
kepada Tuhan, maka kepada orang itulah jaminan Tuhan dinyatakan. Sebagai aplikasinya saudara, bahwa kalau saudara rindu jaminan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara, jaminan kehadirannya sebagai pahlawan dalam hidup saudara, jaminan kehadirannya untuk memberi kemenangan bagi saudara, dan jaminan kehadirannya untuk membaharui kehidupan setiap kita saudara. Kalau kita merindukan itu, maka yang pertama dikatakan di sini, saya dan saudara harus rindu hidup beribadah kepada Tuhan, dan rindu mempersembahkan korban persembahan kita bagi Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya saat ini saudara, adakah saudara yang saat ini haus dan rindu beribadah kepada Tuhan? Atau jangan-jangan hari-hari ini begitu banyak saudara yang tidak lagi hidup beribadah? Atau jangan-jangan hari-hari ini situasi atau pandemi yang sedang terjadi telah menjadi alasan bagi kita untuk tidak beribadah? Saudara, selagi masih ada kesempatan, laksanakan ibadah yang seharusnya saudara lakukan, bahkan lebih dari apa yang diharapkan. Saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang setia beribadah dalam jam-jam ibadah saudara, jika itu memungkinkan dalam masa pandemi seperti ini. Atau saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang setiap hari setia merenungkan firman Tuhan. Salah satunya adalah renungan pagi ini saudara, yaitu renungan penyejuk jiwa. Jadikan channel ini menjadi channel langganan saudara, sehingga setiap pagi sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara, saudara bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Dan di dalam video ini juga saudara, setiap paginya saya akan menopang saudara di dalam doa. Artinya dalam ibadah melalui channel ini, setiap hari saudara bisa diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara juga bisa didoakan. Puji Tuhan saudara. Jadi yang pertama, untuk kita mengalami jaminan Tuhan dalam hidup kita, hiduplah setia dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kalau selama ini saudara sudah mengabaikan ibadah kepada Tuhan, ini waktunya untuk saudara mengambil komitmen yang baru, bahwa saudara akan hidup beribadah kepada Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dalam hidup saudara. Tuhan kiranya mengerjakan mujizatnya, jaminan-jaminannya yang dinyatakan dalam hidup saudara, ketika saudara hidup rindu dan haus untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu kemudian berikutnya saudara, bagaimana mengalami jaminan firman Tuhan? Di ayat 12 dikatakan, di antaramu akan kubiarkan hidup satu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Oke saudara, yang berikutnya dikatakan di sini bahwa akan dibiarkan satu umat yang rendah hati, tapi mereka lemah. Tetapi dalam kelemahan mereka apa yang terjadi? Mereka akan mencari perlindungan kepada nama Tuhan. Artinya, yang kedua ada dua hal di sini. Yang pertama, mereka yang rendah hati. Yang kedua, mereka yang sadar bahwa diri mereka lemah dan mereka mencari perlindungan daripada Tuhan. Itu yang ada di ayat 12 ini saudara. Jadi bagaimana supaya kita mengalami jaminan firman Tuhan tadi? Hiduplah dalam kerendahan hati. Di mana bukti kerendahan hati kita saudara? Bahwa kita sadar kita manusia yang lemah. Kita sadar kita manusia yang terbatas. Dan dalam kelemahan dan keterbatasan kita saudara, kita mencari perlindungan daripada Tuhan. Kita mengharapkan perlindungan daripada Tuhan. Kita haus perlindungan daripada Tuhan. Jadi saudara, hari ini kalau kita rindu mengalami jaminan firman Tuhan, mari hidup dengan penuh kerendahan hati. Siapapun kita saudara, bagaimanapun keadaan kita saat ini, mungkin semuanya sepertinya baik, tapi dalam semuanya itu tetaplah rendahkan hati di hadapan Tuhan. Sadarlah bahwa kita manusia yang lemah.
yang dimana kalau hari ini Tuhan berkata selesai, kita akan selesai. Kalau hari ini Tuhan goncangkan dunia ini sekian puluh skala Richter, maka semuanya bisa lenyap dengan seketika, saudara. Nah, itu sebabnya saat ini mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam segala keterbatasan kita, mari kita harapkan mujizat Tuhan. Kita harapkan pertolongan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Berlindunglah kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan, saudara. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita mengalami jaminan firman Tuhan, saudara. Ayat 13 dikatakan, yakni sisa Israel itu, mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Yang ke-13 ini berbicara tentang cara hidup umat-umat Tuhan yang akan menerima janji-janji firman Tuhan, di mana cara hidup mereka adalah mereka hidup dalam kebenaran, mereka hidup dalam ketulusan, mereka tidak hidup dalam kemunafikan, dalam kebohongan, tapi mereka hidup dalam kebenaran. Dan orang yang demikianlah yang akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Seringkali di dunia ini, saudara, banyak orang mencari apa yang dia inginkan, tetapi melalui dosa, melalui kebejatan. Sehingga orang yang demikian, sekalipun dia orang Kristen, dia tidak akan mengalami jaminan firman Tuhan. Tetapi orang yang apapun dan bagaimanapun situasi kehidupannya, namun dia tetap hidup dalam kebenaran, maka orang itu akan mengalami jaminan firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Di mana hari ini kita telah merenungkan firman Tuhan bahwa ada jaminan firman Tuhan bagi setiap umatnya, di mana Dia hadir sebagai pahlawan dalam kehidupan kita. Dan Dia hadir memberi kemenangan bagi kehidupan kita. Dan Dia hadir untuk membaharui kita di dalam kasih-Nya. Jadi saudara, hari ini ada jaminan firman Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita, bagi kehidupan saudara, apapun situasi dan keadaan hidup saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengalami jaminan firman Tuhan? Kita sudah belajar bahwa untuk kita mengalami jaminan firman Tuhan, yang pertama, kita harus menjadi pribadi yang rindu untuk beribadah. Ada hati yang haus untuk datang beribadah kepada Tuhan, konsisten beribadah kepada Tuhan, baik melalui ibadah-ibadah di gereja lokal kita, saudara, maupun hari demi hari saudara bisa merenungkan firman Tuhan melalui channel ini. Bahkan malam hari sebelum saudara beristirahat, saudara juga bisa mendengarkan renungan audio Alkitab untuk renungan malam saudara. Lalu yang kedua, untuk mengalami jaminan firman Tuhan, maka kita harus hidup dalam penuh kerendahan hati, penuh kesadaran bahwa kita lemah dan kita perlu pertolongan Tuhan. Itulah bukti kerendahan hati kita, saudara. Bahkan yang terakhir, bagaimana kita mengalami jaminan firman Tuhan? Hiduplah di dalam kebenaran. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saat ini. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Mari raih jaminan firman Tuhan dan terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara, supaya jaminan firman Tuhan menjadi bagian setiap saudara. Puji Tuhan, saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka. Hari ini kami sungguh bersyukur ada jaminan firman-Mu bagi setiap umat-umat-Mu, di mana jaminan firman-Mu bagi setiap kami adalah bahwa Engkau hadir dalam hidup kami sebagai pahlawan, Engkau hadir dalam hidup kami memberi kemenangan, dan Engkau hadir dalam hidup kami untuk membaharui seluruh kehidupan kami. Terima kasih buat jaminan firman-Mu. Dan kami juga sudah belajar bahwa untuk mengalami jaminan firman Tuhan, kami harus menjadi pribadi yang rindu bersekutu, rindu beribadah kepada Tuhan.
Kami harus menjadi pribadi yang penuh kerendahan hati, sadar akan kelemahan, kemudian hidup mengandalkan Tuhan. Kami akan menjadi pribadi yang rindu hidup dalam kebenaran Tuhan. Maka dengan demikian jaminan firman-Mu menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, kami mau hidup melaksanakan, menerapkan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga janji firman Tuhan juga menjadi bagian kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya. Sebentar lagi Tuhan, hamba juga akan menopang anak-anak-Mu dalam doa, dalam pergumulan mereka, sakit penyakit mereka, beban persoalan mereka, masa depan mereka, ekonomi mereka, profesi mereka. Bapa yang baik, hamba akan menopang mereka dalam doa. Biarlah Tuhan yang campur tangan, memberkati kami dalam doa-doa kami. Hadirlah Engkau di tengah-tengah doa kami dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara, saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal, dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur, dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan
mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka, berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anak-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini,
Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biar Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersuka cita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya
Saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini, dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.